Kerendeman Papio. Guys, konser F4 Mimi sama Eni tolong dadanin saya ya. Saya mau foto 11-12 sama Jirien. Buah kakak-kakak, beneran gak sih? Beneran, mereka nonton gak sih? Nonton dong. Siapa aja yang nonton sih? Kata bunda. Ya udah, sebelumnya dari rumah Bedin aja nih. Dia ngirimlah kayak gini ya kan. Kita ada 4 box di Super VIP kata Auntie Wendy. Terus aku VN lah, karena aku tahu nih pasti ada yang mencurigakan. Pak, Bapak abis ngobrol apa coba sama Bunda Pak? Ayo Pak, cerita Pak, kenapa tiba-tiba Bapak mau kayak gini? Terus Lala bilang, kalau takut Bunda ngelirik penyanyi lebih lama ya gitu. Terus aku bilang, tapi ini 11-12 sih pas sama Bapak. Kita dengar jawaban dia. Gue mau lihat aja si Bunda ngeliriknya, kalau saya udah didandanin sama Emi Mimi masih ngelirik laki lain nggak? Berani-berani, awas aja. Saya juga nggak takut banding foto sebelah-sebelah sama dia, menurut saya 11-12 lah, saya berani lah. Tapi saya akuin kalau Jerian itu tantangan yang berat. Saya akuin dia sih emang ganteng, cuma saya nggak takut. Sudah nonton ini? Pengacara Sarwenda ungkap umpatan ING dan CONG bukan ditujukan ke Ruben Onsu, tapi ke orang lain atau manajemen. Ya, bisa aja. Ini orang, semua orang tahu kali umpatan tersebut untuk siapa. Bingung ya? Bingung, karena netizen menyerangnya sangat luar biasa. Akhirnya mencari alasan agar bisa aman, gitu ya. Gitu aja, makanya Ibu Peri lain kali harus hati-hati ketika berbicara, apalagi ibu dianggap adalah peri. Peri kan selalu baik, tidak sombong dan rajin menabung. Aduh, bisa aja kemarin menyewa buzzer, sekarang mengatakan pengacaranya bahwa kalimat itu tidak tertuju untuk mantan suami. Iya deh, percaya aja pokoknya sama Ibu Peri. Bikin heboh ini pengacaranya janda Ruben Onsu, Sarwenda. Ini mengatakan bahwa Ruben Onsu ini adalah mantan bapak dari kedua anaknya Ruben Onsu. Ini bikin orang lagi ketawa-ketawa, jadi netizen pada ketawa ngakak melihat bahwa sekelas pengacara si Sarwenda mengatakan bahwa bapak ada hubungan mantan. Ya kan lucu. Bapak itu bisa menjadi mantan bagi anak, anak juga bisa menjadi mantan bagi seorang bapak. Nggak ada konsep dan konteksnya mantan orang tua dan mantan anak, itu tidak ada. Di sini makin memperkuat untuk seorang Ruben Onsu. Saya yakin dia nanti akan memperjuangkan anak-anaknya untuk di bawah didikan dari seorang Ruben Onsu. Ya, lingkungannya yang begitu agak aneh gitu kalau kita melihatnya ya. Walaupun si pacar CEO ini adalah orang yang dicintai oleh ibunya, tetapi kita ketahui yang terjadi beredar foto-foto di mana anaknya ini menginjak-injak punggung si pacar CEO, dan kemudian ada juga yang di atas pangkuan dari si pacar CEO. Ini nggak bisa untuk diterima di para netizen. Dan yang menjadi menakutkan sekarang adalah brand-brand besar mulai menarik diri dari Sarwenda. Nah, ini jenenge ngono. Apa ya, Cah? Sebuah pembelajaran kepada para artis-artis untuk menjaga mulutnya ketika berbicara. Salam cinta damai dari Kediri. Filter gua Yunere. Saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Assalamualaikum. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi Allah ya. Jadi kalau menurut kita, kalau gini loh, kalau kita sudah berpisah dengan mantan suami kita ya, berpisahlah dengan secara intelektual, berpisahlah dengan cara bijaksana, milikilah kecerdasan emosional di pribadi kita gitu.
bagaimanapun notabene anak-anak kita itu itu bapaknya Ruben. Ya terserah lah, itu mau itu bayinya bayi tabung atau bayi itu bukan hasil benihnya Ruben. Itu kata Allah di dalam Al-Quran, ya, tutuplah aib saudaramu maka aku akan menutup aib dirimu sendiri, ya, aibmu sendiri. Jadi menurut kita kan sudah pada tua-tua gitu loh, berikanlah contoh tauladan kepada anak-anak kita. Bagaimanapun nantinya anak-anak kita tuh bakal kena bully loh. Kita harus memperhatikan psikolog anak kita, ya. Kita boleh berpisah, kita boleh bercerai, tapi kita harus berpisah secara bijaksana. Oke, milikilah kecerdasan emosional. Masih mending ya Sarwendah ini diberi Ruben sampai 250 juta per bulan, ya. Kita bercerai dengan mantan suami, seperak pun, sepeser pun, dia tidak ada menafkahi anak aku dari umur 3 tahun sampai anakku sekarang udah remaja mau kuliah, seperak pun tidak ada dia memberikan duit. Cuma bagi aku, untuk apa gitu kita membongkar aib mantan suami kita, ya? Toh ya, dia adalah bapak dari anak kita gitu. Terserah lah, Pak, seperti Onyo, baik itu bapaknya bapak sambung, bapak angkat, bapak tiri, bagaimanapun ya, sebagai anak dia tetap mencintai ayahnya apapun bentuknya. Anak itu apakah itu anak angkat, anak tiri, yang jelas Ruben itu mencintai Onyo gitu, ya. Sudah itu ingat ya, kehidupan kita tuh bakal panjang gitu. Kita nggak stuck di satu tempat, kita tuh bakal tua gitu. Perjalanan hidup kita tuh, anak kita step by step, nanti SMP, SMA, kuliah, bagaimanapun kita harus berhubungan baik dengan ayahnya, ya kan. Perlihatkanlah sifat kita yang elegan, intelektual gitu. Apalagi kita dalam keadaan live, dan kita tidak perlu haus validasi. Oh kita nih CEO gitu loh. Setahu Tita nih ya, seorang CEO itu di sebuah perusahaan itu mereka jarang live gitu. Ya, jarang live, ya. Seperti kita ya, punya bisnis sendiri, usaha sendiri, kita bosnya sendiri, kita juga kerja sendiri, itu kan kita nggak perlu validasi kepada orang gitu, ya kan. Nah, kasihan anak-anak kita, ingat psikolognya. Terus kita juga ingat perjalanan hidup kita pertama kita bertemu dengan mantan suami kita. Dulu orang taunya memang grup kita tuh dulu zaman dulu terkenal, tapi orang juga nggak tahu gitu diri Sarwendah itu siapa, orang juga nggak tahu gitu. Ketika dia menikah dengan Ruben, dia suka berpakaian baju daster, tampilannya natural, sederhana, dengan ciri khasnya yang polos. Kenapa harus diubah sekarang? Kenapa? Jadi kita tuh lebih melihat dia elegan dari zaman dahulu kala daripada sekarang gitu. Berpisahlah secara baik-baik, ya, penuh kasih sayang, milikilah kecerdasan emosional gitu. Dan kita juga harus memiliki harga diri kalau sebagai laki-laki, ya. Kalau menurut kita nih ya, kita sebagai laki-laki, daripada kita numpang di rumah mantan suami istri kita, mendingan kita ngontrak walaupun rumah itu sederhana gitu, ya. Biar kita susah-susah, tapi rumah itu adalah hasil jerih payah kita sendiri, ya. Ya, kita berdoa aja sama Allah, semoga permasalahan Sarwendah dan Ruben menemukan titik temu terbaik gitu loh kan. Kalau kalian istilahnya tuh kalian huru-hara di media sosial, semua orang tuh pada ikutan, karena bagaimanapun Ruben itu adalah salah seorang entertainer, salah seorang artis yang baik hati, suka menolong, dan dia tuh adalah ayah yang bertanggung jawab untuk anaknya. Siapa yang nggak kenal Ruben, ya kan? Semoga ada titik temunya. Dan gini loh,
kisah kita itu bisa menjadi inspiratif bagi orang lain. Kalau diri kita tuh memang memberikan hal-hal yang baik kepada diri kita, orang lain, terutama anak kita. Ingat psikolognya, ya. Kenapa kita harus saling membenci gitu? Toh Ruben itu adalah bapak dari anak kamu sendiri gitu. Dan tolong aib keluarga kamu